Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Yang artinya Allah memberikan al-hikmah hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan al-hikmah hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan khairan katsira. Khair artinya kebaikan. Dalam bahasa Arab ilmu nahwu, khair itu namanya isim nakirah. Ya, yufidul umum, artinya umum. Kebaikan yang sangat besar, katsira yang sangat besar. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, apa arti hikmah? Hikmah artinya ilmu. Sesungguhnya Allah berikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Hanya kepada yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Maka siapa yang diberikan ilmu oleh Allah itu pemberian yang paling besar. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah telah diberikan dia pemberian yang paling besar. Yang diberikan anaknya yang berilmu itu adalah pemberian yang paling besar. Di masjidnya ada majelis ilmu, itu pemberian yang paling besar. Di kampungnya ada majelis ilmu, pemberian yang paling besar. Di rumahnya ada majelis ilmu, pemberian yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang dikehendaki yang diberikan oleh Allah ilmu. Jamaah rahimakumullah. Maka orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, al-ulama warathatul anbiya. Sungguhnya orang yang berilmu itulah dia pewaris para nabi. Kalau kita mau tahu, mau lihat siapa yang mewarisi para nabi, lihat orang yang berilmu, itulah dia. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, emas dan perak. Wa innama warrathul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ilmu, mereka telah mengambil warisan yang paling besar. Jamaah rahimakumullah. Jadikan cita-cita kita ilmu yang paling tinggi. Ilmu itu tidak ada habisnya kita menuntutnya, tidak ada. Tidak ada akhirnya. Imam Ahmad ditanya sampai kapan belajar, sampai kapan menulis, sampai kapan mendengar. Beliau mengatakan, minal mihbarah ilal maqbarah. Mulai aku bisa memegang pena sampai aku dikuburkan. Tidak ada mengatakan, oh saya kan sudah tahu, sudah sering dengar, sudah hafal Quran, sudah paham semuanya. Apa yang mau disampaikan sama ustadz itu, dari judulnya saya sudah paham semuanya, sudah kata. Akhirnya nggak mau hadir di majelis ilmu. Tidak. Ya, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia telah mengambil warisan yang paling besar, warisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita bercita-cita ilmu adalah tujuan kita. Sehingga setiap ba'da subuh Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita berniat bercita-cita terus menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari menuliskan dalam babnya Sahih Al-Bukhari, menukilkan ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajar kalian sebelum kalian jadi orang tua. Al-Imam Bukhari menambahkan lagi, wa ba'da an tusawwadu. Orang tua juga belajar, Imam Bukhari. Saya kan sudah tua, tinggal nunggu ajal aja. Belajar juga. Sudah habis makan asam dan garam, tinggal tidur aja, tidak belajar. Wa ba'da an tusawwadu. Kata Imam Bukhari, waqad kana kibaru ashabi Rasulillah sallallahu waqad kana ashabu Rasulullah yata'allamuna fi kibari sinnihim. Para sahabat itu belajar, sudah tua belajar mereka. Itu sahabat. Para sahabat sudah tua belajar. Maka tidak ada malu dalam kita belajar. Jamaah rahimakumullah, terus kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ilmu kita mungkin baru sedikit hafal 1 juz Al-Qur'an, maka alhamdulillah. Kemudian terus bersyukur kepada Allah. Tidak bisa kita hafal 30 juz, tidak bisa kita menguasai bahasa Arab, tidak bisa kita yang lain-lain dari kaidah-kaidah ilmu atau dari pokok-pokok ilmu. Maka bercita-cita di antara keluarga kita ada yang berilmu. Di antara keluarga kita, di antara anak kita, ada yang berilmu. Ya. Nah, ini adalah cita-cita yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan materi dari kitab Tazkiyatun Nufus. Bersihkan jiwa. Jiwa kita ini, walaupun kita sudah mengaji sunnah, Al-Quran dan sunnah, kadang terkotori, kadang terkena racun. Di antara racun-racun hati, kemarin kita sebutkan, yang pertama adalah banyak ngomong. Ini racun hati yang pertama. Banyak berbicara. Apalagi berbicara mencela orang. Sedikit-dikit mencela, dikit-dikit mencela. Lihat orang ini dicela, lihat orang panjang hidungnya dicela, pendek juga hidungnya dicela. Lihat orang putih dicela, hitam dicela. Semua dicela. Bahkan yang lebih lagi dalam urusan agama. Lisannya ini bahaya. Tahdzir sana sini. Ya, di majelis ilmunya penuh dengan kedengkian, diumbar kedengkian. Ya, ini kalam, ini meracuni hati. Kemudian yang kedua akan kita sebutkan pada kesempatan ini adalah racun hati yang kedua, fudulun nazar, banyak memandang, banyak melihat. Mata ini enggak pernah ditundukkan, lihat terus. Ngelihat siapa? Maksudnya ngelihat yang bukan mahramnya, ngelihat sesuatu yang enggak boleh dilihat, ngelihat sesuatu yang enggak boleh dilihat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa' asy-syafi. Beliau sebutkan awwalul hawadits mabda'uha an-nazar wa inna mu'dhaman nari min mustasgharis syarar, kata beliau. Sesungguhnya semua dosa itu awalnya adalah pandangan. Semua dosa awalnya pandangan, mata. Dan sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka itu disebabkan karena mereka meremehkan dosa-dosa kecil. Jamaah rahimakumullah. Wa fudulun nazar yad'u ila al-istihsan. Orang yang terlalu banyak melihat itu lama-lama dia mengatakan baik sesuatu itu. Awalnya dia mungkin ngelihatnya baru pertama kali, kelihatannya agak tua. Ini ada janda samping rumahnya. Oh, tua itu orang. Udah nggak usah dilihat aja. Besok lewat lagi, lihat lagi. Ternyata kemarin tua, sekarang nggak muda dikit ya. Besok lagi tambah muda, besok tambah muda. Akhirnya apa? Maksiat dia. Tengah malam di SMS.
Udah bangun sholat tahajud belum? Dibangun. Istrinya itu nggak dibangun, anaknya nggak dibangun, istrinya orang dibangun. Jamaah rahimakumullah, wa wuqu'u suratil manzur fi qalbin nadhir. Orang yang banyak ngelihat itu di hatinya nempel. Apa yang dia lihat itu langsung melekat di hatinya. Fayuhdithu anwa'an minal fasadi fi qalbil 'abd, sehingga bisa menimbulkan banyak kerusakan di hati seorang. Ya. Nah, minha ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fil musnad al-Imam Ahmad, disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif, sanadnya dhaif. Wan nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, bahwa pandangan itu merupakan panah beracun dari panah iblis. Pandangan itu maksudnya orang yang memandang itu dipanah langsung matanya sama iblis, langsung kena racun dia. Kemudian faman ghadda basarahu lillahi awrathahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumil qiyamah, siapa yang menundukkan pandangannya maka sungguh Allah akan memberikan rasa manis dalam hatinya tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan dhaif dengan lafaz yang disebutkan tadi. Dan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang lain secara marfu' dari Ibnu Umar dan Hudzaifah dari Aisyah, dan sebagian mengatakan adalah juga dhaif. Nah, jamaah rahimakumullah, sanad hadis yang tadi dhaif. Wa minha dukhulus syaitan ma'an nadhrah, di antaranya bahaya orang yang banyak memandang itu setan itu masuk dengan pandangan. Setan itu masuk dengan pandangan kita. Begitu kita ngelihat, masuk setan. Oleh karena itu, bukan hanya setan ini masuk dari pandangan, bahkan EQ kita bisa turun dengan banyak melihat sesuatu yang tidak baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa suatu ketika dia melihat betis seorang wanita sehingga dia berat menghafal. Ya, berat menghafal. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia nggak bisa bangun sholat tahajud 40 malam. Itu betisnya aja, Pak. Ya. Kemudian dia datang kepada gurunya Waqi' ibn Jarrah rahimahullahu taala. Dia berkata, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi." Aku datang kepada guruku Waqi' ibn Jarrah, berat sekali menghafal. Berat sekali menghafal. Maka gurunya mewasiatkan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku diperintahkan tinggalkan maksiat. Maksiat yang pertama itu pandangan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bagian cahaya. Dan cahaya itu enggak masuk kepada orang bermaksiat. Iya, benar, Pak. Biasanya orang yang buta itu hafalannya kuat. Kuat hafalannya itu orang yang buta, apalagi buta dari lahir. Kuat hafalannya itu. Ingatannya kuat. Kalau dia nggak menghafal mungkin ingatannya kuat. Itu ngobrol sekali, nanti jarak berapa lama kemudian ngobrol lagi diingat suara kita itu. Kalau kita yang ngelihat enggak, ketemu berkali-kali, pas ketemu siapa ya? Lupa juga kita. Kalau orang yang buta itu suara aja ingat dia itu. Ingatannya langsung kuat. Mata ini berpengaruh. Semuanya diingat, suaranya orang diingat. Ya, bahkan dia meraba-raba, dia cium baunya tahu dia. Ini bau uang 1.000 atau 10.000 tahu dia. Ingatannya kuat. Ya. Ini gesek-gesek pakai tangannya berapa? 100.000 ini apa? 50.000 tahu dia itu. Ya. Ingatannya kuat. Orang yang tidak melihat, dijaga matanya, maka hatinya kuat ingatannya. Ya, saya banyak teman orang-orang yang tunanetra itu sekali ngobrol sama saya, nanti berapa lama ditelepon lagi ingat langsung, oh suaranya ini ya, oh ya. Kalau kita ini ikhwan-ikhwan ketemu berkali-kali, ketemu lagi belanja misalkan, siapa ya, di mana ketemu, nggak ingat, bahkan mertuanya nggak diingat, anaknya mungkin nggak diingat.
Jadi pengaruhnya mata ini sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Dukhulus syaitan ma'an nadhrah. Syaitan ini masuk lewat pandangan. Fa innahu yanfudhu ma'aha asla' min nufudil hawa fil makanil khali. Bahkan masuknya syaitan ini melalui pandangan lebih cepat daripada masuknya angin, udara ke tempat yang kosong. Di mana ada tempat yang kosong, pasti di situ ada udara. Angin itu lebih cepat, sangat cepat angin itu. Nah, syaitan semakin lebih cepat. Liuzayyin surat al-manzur, sehingga syaitan ini menghiasi pandangan bagi orang yang terlihat, orang yang dilihat tadi. Wa yaj'aluha sanaman ya'kufu 'alaiha al-qalb, sehingga bagikan patung yang terus berada dalam hatinya, terus gambaran itu terus terbayang-bayang di hatinya. Jamaah rahimakumullah, ini bahayanya pandangan. Wa yuqidu 'alal qalbi naru syahwat, sehingga setelah itu dia akan muncul syahwat dalam hatinya. Wa yulqi hatabul ma'asi allati lam yakun yatawassal ilaiha bi tilka surah. Kemudian setelah itu muncullah kayu-kayu maksiat, adanya api maksiat ke dalam hatinya. Awalnya adalah pandangan, melihat. Wa minha, di antara bahaya pandangan ini yang diumbar, annahu yushghilul qalba, akan menyibukkan hati seseorang. Wa yunsihi masalihah, dan menjadikan dia lupa akan kebaikan hatinya. Wa yuhawil bainahu wa bainaha wa yahulu bainahu wa bainaha, dan akan menghalangi antara dia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'u fi ittiba'il hawa wal ghaflah, sehingga dia akan mengikuti hawa nafsunya dan kelalaian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahf ayat 28, Allah katakan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami tutup hati mereka. Kami tutup hati mereka dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dan sungguh urusan mereka dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, dikatakan oleh atibbaul qulub, dokter hati, dokter hati, dokter jiwa. Kalau kita dokter jiwa yang stres diobati, dokter hati yang tidak pernah aman rumah tangganya, itu hatinya itu. Yang tidak pernah aman sama temannya, itu hatinya itu. Yang tidak pernah merasakan bahagia walaupun semuanya dia miliki, itu hatinya itu. Ya ini dia, dikatakan oleh para dokter hati, ulama qulub, bainal aini wal qalbi manfadun wa tariqun. Antara hati, antara mata dan hati ini ada salurannya. Ada salurannya. Ada kabelnya. Kata mereka, fa idza kharabatil ain wa fasadat kharabal qalb. Kalau mata ini rusak, maka rusaklah hati ini. Subhanallah. Kalau mata ini rusak, rusak pula hati. Wa fasadat kharabatil qalb wa fasad wa sara kal mazbalah, dan hati mereka bagaikan bak sampah, bagaikan tong sampah. Orang-orang yang tidak menjaga pandangan. Allati hiya mahallun najasat, hati mereka bagaikan tong sampah, yang tempat sampah dikumpulkan di situ. Wal qadhurat wal awsakh fala yasluh li suqni ma'rifatillahi wa mahabbati. Kalau hati mereka sudah rusak, awalnya dari mata. Matanya ini rusak, rusak mata, ada salurannya. Ya, ada salurannya. Mata ini rusak, rusaknya mata dengan memandang, mengumbar pandangan, maka akan rusak pula hati kalau tidak dibaikin mata ini. Kalau sudah hati ini rusak, jadilah dia bagaikan tong sampah. Sampah-sampah berserakan di situ. Kalau sudah tempatnya sampah hati kita, maka hati tersebut tidak pantas, tidak akan pernah merasakan bahagia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati tersebut akan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang hatinya bagaikan tong sampah, maka tidak pantas di hati tersebut akan tertanam
bagaimana nikmatnya ma'rifatullah dan mencintai Allah, atau tidak akan pernah mau inabah kembali kepada Allah dan bahagia tatkala mengingat Allah. Wa inna ma yaskunu fihi afdalu dzalik, akan tetapi dia akan merasa senang tatkala dia mengerjakan sesuatu yang berlawan dengan hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita menundukkan pandangan dalam surah An-Nur ayat 30. Allah katakan dalam surah An-Nur ayat 30. Jadi pandangan ini sangat penting, Pak. Kita baca Al-Qur'an siang hari, malam hari, siang malam baca Quran. Kemudian semua amalan kita kerjakan, solatnya begitu, solat nangis-nangis, begitu habis keluar pandangannya diumbar kemana-kemana, kesana kemari. Ngelihat orang lewat, dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nggak puas juga, dilihat sampai seterusnya. Maka ini akan rusak, dikatakan tadi oleh para ulama bahwa hati dan mata ini ada salurannya. Kalau rusak hati ini nggak bisa ditundukkan, menundukkan mata saja nggak bisa, apalagi hati. Antara mata dan hati ada kaitannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Coba lihat, ini hikmahnya, ini rahasianya, kita lihat. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, jaga kemaluannya. Artinya di sini antara mengumbar pandangan ini besar kaitannya dengan apa di bawahnya, kehormatan. Orang yang biasa mengumbar pandangannya itu kurang terjaga kehormatannya, kesucian. Dan orang yang menundukkan pandangannya, maka dia akan terjaga kehormatannya. Allahu a'lam bissawab. Wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya illa bimtisali amrillah. Tidak ada kebahagiaan di dunia kecuali dengan mengikuti perintah Allah. Wala najata lil 'abd fil akhirah illa bimtisali awamirillah azza wa jal. Tidak ada keselamatan di akhirat bagi seorang hamba kecuali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mengatakan kan saya sudah tua, sudah seleranya sudah kurang sudah. Jadi ngelihat biasa aja sudah. Nyentuh juga biasa aja, bukan mahramnya, jabat tangan biasa aja. Tidak ada, jamaah rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud usia beliau 80 tahun. Ada yang 80 tahun di sini? 80 tahun. Beliau mengatakan apa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala? Kuntu asbiru 'ala at-ta'ami wasyarab wa la asbiru 'ala an-nisa. Aku bisa bersabar menahan makan dan minum, tapi aku enggak bisa bersabar menahan hasratku kepada perempuan. Itu usia 80 tahun. Aku bisa bersabar menahan makan dan minum, tapi enggak bisa bersabar menahan diriku kepada wanita. Iya, Pak. Di situ misalnya satu kamar misalkan disiapkan di hotel, sudah ini ada buah, ada jeruk, ada semua makanan. Tapi ingat ya, antum cuma boleh tidur aja, nggak boleh sentuh itu buah. Sampai besok pagi nggak disentuh itu buah, yakin. Tapi kalau dikasih di situ tidur antum satu kamar, tapi diingat di sampingnya itu ada gadis, nggak boleh dilihat ya, apalagi disentuh. Wah, nggak jamin sampai besok pagi itu. Jadi jamaah rahimakumullah, fitnahnya sangat besar. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu an, aku bisa bersabar menahan diri kepada makan dan minum, bisa tahan. Nggak makan daging 2 bulan tahan kita. Nggak makan bakso 1 tahun tahan insya Allah. Tapi nggak sama istri 2 minggu udah pusing kepalanya sudah. Ya. Maka jamaah rahimakumullah menikah. Nggak cukup 1, tambah lagi. Jangan lama-lama membujang, nikah. Nah, jamaah rahimakumullah, supaya terjaga kehormatan insyaallah. Wa idlaqul basar kadzalik yulbisul qalba dhulmah. Orang yang
melepaskan pandangannya, membuka pandangannya, mengumbar pandangannya, ini akan menjadikan hatinya gelap. Hatinya gelap. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, ya, yang media ini, dunia itu bisa kita lihat dari dalam kamar. Ya, masya Allah. Ini iman. Orang yang menjaga Allah di waktu sendirian, orang yang bertakwa kepada Allah di saat dia sendirian, itu pahalanya jauh lebih besar. Kalau di majelis ilmu sekarang mungkin tidak berani, kita ada akhwat lewat, insya Allah semua menundukkan pandangan, ya yakin sekali. Tiba-tiba ada akhwat masuk di sini, maju misalkan, semua nunduk pandangan. Tidak ada yang berani ngelihat-lihat, kenapa? Tapi kalau sendirian, disitulah dia. Pandangan ini bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hilang hafalan antum. Tapi saya nggak ada hafalan saya, Ustaz, katanya. Hilang hafalannya itu. Ya. Jadi para tulabul ilm, para penuntut ilmu, para penghafal Quran, ya, hilang hafalannya. Maka banyak para ulama itu yang mata mereka buta. Itu sebagai menjaga ilmu mereka. Al-Imam Ibnu Katsir itu buta itu. Al-Imam Az-Zahabi juga demikian. Bahkan diriwayatkan di akhir hayatnya, ya, beberapa ulama yang lain juga demikian. Syekh bin Baz Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala itu buta. Usia belasan tahun sudah sakit. Kata beliau, usia 20 tahun buta total. Tidak melihat sama sekali. 20 tahun. Tapi ilmunya masya Allah, ilmunya luar biasa. Jadi gimana baca kitabnya? Baca kitabnya dibacakan sampai dibacakan, langsung hafal. Ya, masya Allah. Jadi pandangan ini perlu dijaga, mata kita perlu dijaga. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian wa idlaqul basar kadzalik yulbisul qalba dhulmah. Orang yang mengumbar pandangannya akan menjadikan gelap hatinya. Kama anna ghaddal basar lillah azza wa jal yulbisuhu nuran. Sebagaimana orang yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan memakaikan atau memberikan cahaya di hatinya. Hatinya akan bersinar. Yang namanya ruangan kalau bercahaya, bersinar kan senang kita tinggal itu. Enak tinggal. Bahagia. Rumahnya ada lampu, bahagia. Tapi rumah semewah apapun itu rumah, nggak ada lampunya itu menderita di dalamnya itu. Ya, antum tinggal di hotel bintang 7 tapi nggak ada lampunya. Ama tinggal di sini di masjid nginap, lampunya bagus, nyala, pilih yang mana. Hati juga begitu. Kalau lampu ini bersinar, walaupun yang lain kurang, kakinya kurang mungkin, matanya kurang, kepalanya kurang, telinganya kurang, tangannya kurang, tapi hatinya bersinar, itu bahagia hidupnya itu. Tapi kalau hati ini gelap, walaupun yang lain sempurna, kepalanya sempurna, telinganya sempurna, tangan sempurna, semuanya sempurna, itu hidupnya nggak bahagia. Jamaah rahimakumullah. Ini bagi orang yang menundukkan pandangan, dijadikan hati mereka bersinar oleh Allah, bercahaya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan. Wa idza istanara al-qalbu aqbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyah. Apabila hati mereka bercahaya, maka segala bentuk kebaikan itu akan datang kepada mereka dari segala penjuru. Kama annahu idza adlam, sebagaimana sebaliknya apabila hati itu gelap, aqbalat sahaibul bala wasyarr alaihi min kulli makan, datanglah keburukan dari berbagai penjuru. Antum jalan sendirian di kebun mungkin enggak ada lampu, enggak bawa senter, enggak ada lampu, itu semua akan diinjak, ya duri, ya kayu, batu, ular dipegang, dikiranya kayu. Itu kalau hatinya kalau gelap, tapi kalau bercahaya bersinar, itu semuanya akan menyingkir. Berjalan di tengah kegelapan, ada lampu yang kita bawa, nyamuk pun akan ular akan lari, batu kita bisa lihat, kayu kita bisa lihat,
dan sebagainya. Orang yang bercahaya bersinar hatinya. Orang yang bersinar hatinya, segala bentuk kebaikan akan bisa dia lihat dan bisa dikerjakan. Wa idlaqul basar kadzalik yu'mil qalba 'anit tamyiz bainal haqqi wal batil. Demikian juga orang yang mengumbar pandangannya, ini akan menjadikan hatinya mati. Yu'mil qalb, akan membutakan hatinya. Orang yang mengumbar pandangannya, maka hatinya akan buta. Hatinya akan buta. Buta dari apa? Buta dari membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Was sunnah wal bid'ah, buta dari membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Orang yang buta hatinya. Wa ghadduhu lillahi azza wa jal yurithuhu firasatan sadiqah yumayyizu biha. Dan orang yang menundukkan pandangannya karena Allah, hatinya ini akan merasakan firasat yang tajam. Firasat yang tajam mana? Dia mendengar sebuah materi kajian misalkan, ini menyampaikan ini menyampaikan, firasatnya yang ini insya Allah benar, yang ini insya Allah salah. Langsung firasatnya tajam. Dia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Itu orang yang terang hatinya. Kalau orang yang buta hatinya sama aja. Ya. Orang yang menundukkan pandangannya disebut oleh para ulama wa ghadduhu lillahi azza wa jal, orang yang menundukkan pandangannya karena Allah Subhanahu wa taala, yurithuhu firasatan shadiqah yumayyizu biha, akan mendapatkan firasat yang tajam yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, qala ahadus salihin, berkata salah seorang salih, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah, siapa yang senantiasa zahirnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang zahirnya mengikuti sunnah, zahirnya artinya ya mungkin pakaiannya mengikuti sunnah, gerak-geriknya, tubuhnya mengikuti sunnah, rambutnya, kepalanya, tangannya, semuanya mengikuti sunnah. Mana mengikuti sunnah? Kepala kita ya dirapikan rambutnya, acak-acak, itu sunnah. Nabi SAW bersisir. Dikatakan man kana lahu sya'run falyukrim, siapa yang punya rambut, muliakan rambut kalian. Jangan dihinakan rambutnya. Taruh sepatu di atas, itu menghinakan rambut itu. Nabi sebutkan man kana lahu sya'run falyukrim, siapa yang punya rambut dimuliakan rambutnya. Nabi perintahkan muliakan rambut. Disisirlah, dikasih minyak. Nabi itu kalau keluar kayak penjual minyak rambut Nabi SAW. Rambutnya dirapikan. Ya, antum punya rambut, masya Allah, acak-acakan. Udah punya istri, ya, punya istri nggak apa-apa, rapi juga. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya senang untuk berhias kepada istri saya, sebagaimana saya juga senang istri saya berhias kepada saya. Nah, kemudian bawanya lagi jenggotnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi perintahkan arkhul liha, pelihara jenggot, wa juz syawarib, cukur kumis, sunnah. Kemudian apanya lagi? Bagi para wanita malam hari bagusnya dia bercelak. Ya, ini akan mencerahkan pandangan. Ya, orang yang ismid bercelak ini mencerahkan pandangan dan sebagai obat bagi mata. Adapun untuk laki-laki bercelak ini, menurut sebagian keterangan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, disebutkan dalam fatwanya, bercelak untuk laki-laki itu boleh untuk obat saja. Adapun untuk berhias sebaiknya tidak, karena menyerupai perhiasan wanita. Nabi kadang-kadang bercelak itu ketika sakit mata. Nah, kemudian yang lainnya sampai bawah kukunya, ya, giginya, Nabi perintahkan madmadah. Ikuti sunnah ini madmadah. Madmadah artinya berkumur. Diperintahkan, ditekankan berkumur tatkala berwudu, bahkan siwak, bersih. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Qala bis-siwak. Apa yang pertama kali dimulai oleh Nabi kalau masuk rumah itu cari apa Nabi? Nabi cari siwak. Sehingga ketemu sama istrinya nyaman.
Ya. Nah, jadi bersiwak, bersih. Ini ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa namanya lagi? Yang lainnya, bawahnya lagi ketiaknya, cabut. Jangan biarkan gondrong bulunya. Ya, cabut. Jangan lebih dari apa? 40 hari. Di antara sunanul fitrah ada 10. Sebagian ada 5 riwayatnya. Adanya adalah qasus syawarib, cukur kumis, i'fa'ul lihya, jenggot, kemudian wa natful ibd, mencabut bulu tiak. Bawahnya lagi taqlimul adfar, ini kukunya ini sunnah, ikuti sunnah. Mana dia? Jangan dipelihara panjang. Apa? Buat bisa kalau nggak ada obeng bisa ini jadi apa? Jadi bengkel dan sebagainya. Tidak ada. Tapi untuk hias, istri saya senang lihat saya panjang kuku saya. Enggak, Pak. Istrinya senang, tapi Nabi enggak senang. Allah enggak senang. Ya. Potong. Jangan lebih dari 40 hari. Anas bin Malik mengatakan, "Waqata lana Rasulullah fi taqlimil adfar wa natfil ibd alla yazida min 40 yawman." Nabi SAW memberikan waktu kepada kami memotong kuku, mencabut ketiak, dan yang lainnya jangan lebih dari 40 hari. Ini 40 tahun belum dicabut ketiak. Dirawat, katanya di sini ajimatnya. Ya. Ada satu helai itu jadi warisan itu. Ajimat, ilmunya di situ. Cabut itu hilang ilmunya. Tidak ada. Perintahkan mencabut. Kemudian yang lainnya sampai bawah. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini dikatakan oleh seorang ulama salaf rahimahullahu taala, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah, siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wa batinahu bidawamil muraqabah, kemudian dia batinnya, hatinya, jiwanya senantiasa muraqabah. Muraqabah itu senantiasa diawasi, senantiasa ada CCTV. Ya, ada CCTV, bahkan CCTV-nya Allah itu lebih apa? Sensornya lebih kuat. Gerakan semuanya ada, suara ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di dalam mereka melafadzkan satu ucapan kecuali ada raqibun atid. Raqib dan atid. Kiraman katibin. Ada kiram, ada katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi di tempat keramaian, tempat sendiri, kemudian sehat, sakit, semuanya merasa diawasi. Wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim, dan dia menundukkan. Yang ketiga, yang pertama tadi, siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengikuti sunnah, wa batinahu, jiwanya, hatinya dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, wa ghadda basarahu 'anil maharim, dia tundukkan pandangannya dari melihat perkara yang haram. Melihat perkara yang haram, ditundukkan pandangannya. Melihat sesuatu yang haram. Ya. Melihat wanita yang bukan mahramnya, melihat auratnya begitu. Atau wanita melihat laki-laki, aurat laki-laki, atau dia melihat laki-laki yang menjadikan dia tertarik, dia tundukkan pandangannya. Wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kaffa nafsahu 'anil syubuhat, dan dia mencegah dirinya, menahan dirinya dari mengambil sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas. Waqtada bil halal, dan dia makan dari sesuatu yang halal, makanannya dari sesuatu yang halal. Dikatakan oleh para ulama, seorang ulama salaf ini, siapa yang memakmurkan zahirnya dengan sunnah, merasa diawasi oleh Allah, menundukkan pandangan, mencegah dirinya dari perkara yang syubhat, dia makan dari yang halal, lam tukhti lahu firasah, firasatnya akan tajam. Firasatnya akan tajam. Firasatnya tajam itu bagaimana maksudnya?
Ya, dia tahu, oh ini insyaallah ini benar, ini insyaallah salah. Dia tahu, oh ini insyaallah apa baik, ini buruk. Tajam firasat mereka. Ya, wallahu alam bissawab. Demikian ya jamaah rahimahumullah, ini racun hati yang berapa nih, yang kedua ya, banyak melihat sesuatu yang haram. Nanti kita sebutkan lanjutannya, ada beberapa lagi. Nah, dari kitab Tazkiyatun Nufus karya Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita bisa mengamalkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.